Baiklah, langsung saja berikut ini beberapa tips alami tentang cara menghilangkan bau badan secara alami. 1. Mengkonsumsi jahe. Caranya yakni dengan mengkonsumsi wadang jahe secara rutin setiap harinya. Selain itu Anda juga dapat memarut jahe kemudian digosok-gosokkan pada ketiak Anda. 2. Dengan daun sirih. Manfaat daun sirih memang sangat banyak, dan salah satunya yakni menghilangkan bau badan. Caranya yakni rebus 3-5 lembar daun sirih dengan 2 gelas air sampai mendidih dan sisakan tinggal 1 gelas saja. Konsumsi air rebusan tersebut rutin setiap hari untuk menghilangkan bau badan Anda. 3. Mengkonsumsi daun kemangi. Caranya yakni Anda tinggal sering-sering mengkonsumsi daun kemangi setiap harinya, bisa dijadikan lalapan ataupun yang lainnya. 4. Menghilangkan bau badan dengan jeruk nipis. Ambil 1 buah jeruk kemudian otong dan ambil airnya. Setelah itu campurkan air jeruk nipis tersebut dengan daun sirih dan kapur. Selanjutnya Anda oleskan pada bagian tubuh yang dipercaya sebagai sumber bau badan seperti ketiak. 5. Menghilangkan bau badan dengan cengkih. Cengkih merupakan salah satu bagian dari rempah-rempah yang dapat kita gunakan untuk mengusir bau badan. Caranya, ambillah beberapa kuntum buah cengkih kemudian rendam dengan air hingga buah cengkih tersebut mengembang. Setelah itu airnya diminum. Jika mau, Anda juga bisa menambahkan gula agar rasanya lebih enak. Atau Anda juga bisa mengoleskan air rendaman cengkih pada ketiak Anda. 6. Menghilangkan badan dengan ketimun. Sediakan 1 buah mentimun, kemudian kupas mentimun tersebut. Setelah itu gosok-gosokkan buah mentimun tersebut pada bagian badan yang berbau setiap kali Anda selesai mandi. 7. Menghilangkan bau badan dengan kecombrang. Untuk daerah saya, Garut, kecombrang lebih dikenal dengan sebutan honjai atau kantan. Nah, kalau untuk daerah lain saya kurang tahu hehe. Tapi Anda bisa cari info di Google tentang apa itu kecombrang. Kecombrang biasanya diambil daun mudanya atau buahnya sebagai bahan untuk membuat rujak, terutama rujak 7 bulanan. Kecombrang ini rasanya asam. Kecombrang juga dapat kita gunakan untuk mengatasi bau badan, caranya dengan mengkonsumsi kecombrang. Atau bisa juga dengan menumbuk kecombrang kemudian digosokkan di daerah yang menjadi sumber bau badan, ketiak. 8. Menghilangkan bau badan dengan daun beluntas. Beluntas merupakan tumbuhan semak yang bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu lembut. Umumnya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman pagar atau bahkan tumbuh liar, tingginya bisa mencapai 3 meter apabila tidak dipangkas, sehingga seringkali ditanam sebagai pagar pekarangan. Namun ternyata selain dapat digunakan sebagai tanaman pagar, beluntas juga bermanfaat dalam mengatasi bau badan. Caranya yaitu kita hanya perlu mengkonsumsinya sebagai lalapan, ataupun dimasak terlebih dahulu. 9. Memakai buah livamen. Buah livamen ternyata dapat mengatasi masalah bau di badan yang menyerang Anda. Dengan menggosokkan livamen pada tubuh dapat membantu kulit menjadi lebih wangi dan aromanya masuk sampai ke dalam pori-pori. Menggosok lemon dan meremasnya pada bagian lipatan tubuh, seperti ketiak, lipatan tangan dan kaki dapat juga mengurangi produksi keringat yang berlebih. 10. Rimpang temulawak. Zat-zat yang terkandung di dalam temulawak adalah saponin, flavonoida dan minyak asiri untuk menghilangkan bau badan. Caranya ialah minum rebusan rimpang temulawak yang telah dipotong-potong halus. Air perasan temulawak yang sudah diparut dengan tambahan sedikit madu juga dapat diminum untuk menghilangkan bau tak sedap yang keluar dari tubuh. Selain itu, parutan temulawak juga dapat dibalurkan ke seluruh badan, dan didiamkan hingga kering sebelum dibersihkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tips lainnya. 1. Menghilangkan bau badan dengan mandi secara teratur. Bau badan bisa terjadi jika pola hidup kita tidak teratur, diantaranya karena kita jarang mandi. Maka dari itu jika Anda ingin terbebas dari bau badan, mandilah secara teratur 3 kali sehari. 2. Gunakan pakaian yang tepat. Maksudnya gunakanlah pakaian yang nyaman yang membuat tubuh kita bisa bernafas, misalnya pakaian yang berbahan katun yang dapat membuat keringat menguap secara alami. Hindari penggunaan pakaian sempit dengan bahan fiber sintetis atau polyester, khususnya di daerah ketiak. 3.
Mencukur bulu ketiak rambut ketiak sebenarnya berfungsi untuk menjaga kelembaban daerah ketiak. Namun, bulu ketiak yang terlalu lebat dapat menjadi sarang untuk keringat dan bakteri yang menyebabkan bau badan. Mencukur bulu ketiak yang terlalu lebat dapat membantu mengurangi penyebab bau badan. 4. Gunakan deodoran bila perlu. Gunakan deodoran sehabis mandi untuk menjaga ketiak tetap kering dan mencegah berkembangnya bakteri. 5. Sabun antiseptik. Menggunakan sabun antiseptik pada daerah ketiak dan selangkangan sewaktu mandi juga dapat membunuh bakteri dan membantu Anda menghindari bau badan. 6. Jaga pola makanan. Jika Anda penggemar santapan makanan, maka Anda harus berhati-hati dalam memilih makanan yang baik. Bisa jadi ini adalah yang menimbulkan bau tidak sedap pada tubuh Anda. Usahakan Anda menghindari makanan yang mengandung banyak lemak, minyak dan beraroma tajam seperti bawang putih. Ini dapat menyebabkan bau badan dikarenakan pelepasan aroma terjadi di pori-pori kulit dan bercampur dengan keringat. Hasilnya, muncullah aroma yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah makanan yang harus Anda batasi agar tidak bau badan dan mulut. 1. Rempah-rempah dengan aroma kuat ketika dicerna umumnya akan menghasilkan gas sulfur yang diserap oleh darah dan dieliminasi melalui paru-paru dan pori-pori kulit. Hal ini menyebabkan bau mulut dan bau badan. Contoh makanan tersebut adalah bawang putih, bawang merah, dan kari. 2. Daging merah butuh waktu lama untuk mencerna daging merah. Ketika makanan tidak tercerna, racun dan gas berbau busuk dilepaskan yang merupakan penyebab bau keringat. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Chemical menyimpulkan, wanita menilai pria yang tidak mengkonsumsi daging lebih menyenangkan, lebih menarik, dan sedikit mengalami bau badan daripada pria yang makan daging. 3. Alkohol dan kafein. Meskipun mengonsumsi alkohol dan kafein, kopi, teh, coklat, soda, DLL telah menjadi kebiasaan, dengan membatasi minuman tersebut, badan Anda akan terasa lebih segar dan tidak menimbulkan bau. 4. Makanan olahan dan junk food. Konsumsi makanan olahan yang terlalu banyak garam, gula, tepung, minyak terhidrogenasi, dan sebagainya, cenderung akan membusuk di perut, sehingga memproduksi bau napas yang tidak diinginkan dan bau badan. 5. Karbohidrat rendah. Pemotongan pada karbohidrat menyebabkan asupan makanan kaya protein berlebih. Ini dapat membantu membakar timbunan lemak dalam tubuh. Namun, proses ini melepaskan keton ke dalam aliran darah Anda yang membuat Anda mencium bau keringat yang buruk. 6. Produk susu. Produk susu juga kaya protein, yang ketika dipecah dalam perut Anda, menimbulkan hidrogen sulfida dan metil merkaptan pemicu bau busuk. 7. Kolin. Makanan yang kaya kolin bisa membuat keringat Anda seperti bau ikan. Beberapa orang yang tidak bisa mencerna makanan ini mudah berbau amis. Contoh makanan tersebut adalah telur, hati, ikan, dan kacang-kacangan. 8. Gorengan. Lemak dan minyak yang ada dalam makanan yang digoreng dan berlemak menjadi tengik dengan berjalannya waktu, dan bisa mengarah pada pencernaan yang buruk. Hal ini juga menyebabkan bau badan yang buruk. 9. Tembakau. Asap rokok yang bercampur dengan unsur-unsur lain dan keluar melalui kelenjar keringat akan menimbulkan bau tak sedap yang khas. Bahkan setelah berhenti merokok, bau ini akan tetap tinggal di badan Anda dalam waktu berminggu-minggu. 10. Trimetilamina. Beberapa orang memiliki kelainan genetik yang dikenal sebagai trimetylaminuria. Dalam kondisi ini, tubuh tidak mampu untuk memecah asam amino, trimetilamin, yang lagi-lagi menghasilkan bau badan amis. Ada banyak makanan yang mengandung asam amino, seperti seafood, minyak ikan, telur, hati, susu sapi, kacang-kacangan, produk kedelai, brokoli,